Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah semuanya. Dalam kesempatan kali ini, di pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi eksponen dan logaritma. Fungsi eksponen dan logaritma ini merupakan salah satu fungsi yang penting di dalam penerapan di bidang bisnis. Nah, di dalam persamaan eksponen, yang perlu teman-teman ketahui ialah di sini adanya bilangan pangkat ya, fungsi kuadrat atau fungsi berpangkat, dan disimbolkan dengan Bx atau Bx sama dengan By, maka X sama dengan Y. Nah, di dalam operasi eksponen ini langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan carilah nilai X untuk persamaan 2 pangkat X sama dengan 8. Nilai X ini kira-kira berapa? Ada yang tahu? Nanti silakan share di kolom komentar ya. Nah, nilai X tentu kaitannya dengan nilai dari angka 8 ini tadi. Nah, 2 pangkat berapa sih bisa menghasilkan 8? Tentu kita harus urutkan. Kalau kita urutkan dari satu persatu, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, hingga 2 pangkat 3, hingga 2 pangkat yang tak terhingga. Nah, kalau 2 pangkat 1 saja nilainya itu 2, tentu bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai X ini lebih dari 1. Kalau 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2, itu 4. Nah, berarti kalau 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, totalnya 8, seperti itu. Jadi nilai X ialah 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di contoh yang berikutnya, X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, ini tentu berbeda nanti hasilnya dengan X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Kita ambil saja contohnya, misalkan untuk nilai X-nya ini kita ganti dengan angka 3. 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu berarti kan 3 dikali 3, hasilnya 9. Sementara 3 pangkat 3, 3 dikali 3 dikali 3, totalnya 27. 3 9 ditambah 27, totalnya 36. Itu untuk X kuadrat pangkat X3. Selanjutnya kalau X kuadrat dikali X3 berarti 9 dikali 27. Nah, itu totalnya tentunya kan berbeda dengan 9 ditambah 27. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau yang ini tadi 9 dikali 27, itu hasilnya ada 3 yang belakangnya 243. Nah, sementara yang ini tadi cuma berapa? 36. Nah, berikutnya juga akan berbeda hasilnya. X pangkat 2 dipangkatkan lagi X pangkat 3. Ini saja 9, itu 9 pangkat 3. Nah, tentu 9 kali 9 kali 9 kali 9. Nah, ini dalam operasi eksponen. Nah, sifat-sifat di dalam eksponen itu umumnya ada 4. Yang pertama, Bx sama dengan 1, itu X-nya 0. Karena nilai X-nya ini 0, ya berarti hasilnya itu angka 1. Beda dengan misalkan di sini 2 pangkat 1 atau 2 saja. Nah, kalau 2 pangkat 1 atau 2 saja, ini hasilnya 2. Kan tetapi kalau 2 pangkat 0, itu hasilnya 1. Itu yang perlu teman-teman pahami. Berikutnya Bx lebih dari 0 untuk semua nilai X. Jadi ini berlaku yang sebelumnya tadi ya. Berikutnya ketika X meningkat, nilai Bx meningkat untuk B lebih dari 1 dan menurun untuk 0, B, 1, seperti itu. Berikutnya B min X itu sama dengan seper Bx. Jadi apabila pangkatnya itu negatif, itu nanti akan dibagi atau diseper
per bx ini contohnya, misalkan 2x sama dengan 1, berarti nilai x-nya berapa? Tadi kalau kita lihat di fungsi yang pertama berarti nilainya 0. Kalau 3 pangkat 3 berarti 27, tadi sudah kita hitung ya. Berikutnya 1/9. 1/9 ini kalau kita spesifikan atau kita gunakan sifat yang sebelumnya tadi, tentu ini masuk sifat yang keempat. Berarti nilai x-nya berapa? Jadi 3 min 2, karena 3 kali 3 kan 9 ya. Akan tetapi kalau soalnya di sini 1/9 bukan 9, maka nilainya 3 min 2. Berikutnya 4 min 2x sama dengan 1/250. Nah, berapa nilai x? Nah, ini tentu teman-teman harus menghitung terlebih dahulu ya. Jadi ini dikali nantinya x kali berapa, nanti hasilnya 1/256. Nah, ini coba teman-teman hitung, nanti jawabannya atau lembar jawabannya nanti akan saya share di Google Classroom. Berikutnya ini fungsi eksponen dengan basis E, ini sama saja sebenarnya. Nah, ini yang penting juga yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan pangkat dari suatu bilangan pokok untuk menghasilkan suatu bilangan tertentu. Misalnya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Artinya apa? Artinya eksponen 2 itu sebagai logaritma dari 25 dengan bilangan pokok. Nah, ini yang perlu teman-teman cermati bahwa angka 5 ini merupakan angka yang digunakan untuk berpangkat. Nah, misalkan di sini log 5, 25 sama dengan 2. Nilai 25 ini merupakan hasil dari pangkatnya. Sementara 5 ini merupakan angka yang dipangkatkan. Nah, ini angka, sementara yang 2 ini merupakan pangkat, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita implementasikan di nomor contoh berikutnya, ada log 10, 100 sama dengan 2. Nah, log 10 ini sebagai angka yang digunakan untuk pangkat, sementara 2 ini pangkatnya, pangkat 2 berarti sama halnya dengan 10 pangkat 2 itu kan hasilnya 100. Nah, itu sebenarnya antara eksponen dan juga logaritma ini saling berkaitan atau saling berhubungan. Nah, di dalam aturan-aturan logaritma ini meliputi beberapa aturan. Nah, misalkan aturan yang pertama ini log B X plus log Y ini ditambahkan ya. Terus aturan yang kedua dikurangi. Aturan yang ketiga ini merupakan log B XN ini berpangkat. Nah, N-nya ini pangkatnya ini di depan artinya log X. Aturan keempat dikali perkalian, aturan yang kelima dibagi. Oke, kalau kita masuk di contoh soal log 3 berarti nilainya ada berapa? Nah, ini 3 pangkat 3 ya. Kalau log 25 6 sama dengan 4. Nah, nilai lognya ini berapa? Tentu harus kita hitung terlebih dahulu. Berapa sih pangkat 4, nanti hasilnya 250. Berikutnya log 10.000, ini sama halnya dengan log 10 ditambah log 1000, ini yang aturan yang pertama. Log x6 berarti 6-nya ini di depan. Sementara itu log 2 1/8 sama dengan x, berarti nilainya itu masuk yang nomor aturan yang kelima tadi. Jadi ini ada 1/8 atau 1/log 2, hasilnya itu 8. Nah, ini ada contoh soal, nanti silakan dikerjakan sama dengan yang awal tadi ya, dikerjakan di Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.